Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Wahyu di Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbak Ais. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku adalah Ais. Usiaku 22 tahun. Aku tinggal di salah satu kota yang berada di Kalimantan Timur. Karena suatu hal, akhirnya aku bekerja di sebuah pondok yang letaknya berada di Kalimantan Utara sebagai pengasuh sekaligus guru di sana. Baru saja sampai di sana dan beristirahat beberapa hari, aku yang saat itu memang datang bekerja di situ bersama 5 temanku disambut dengan hal yang tak biasa, yaitu kesurupan. Aku dan temanku yang memang berlatar dari pondok langsung bergegas ngambil buku saku kecil kami yang berisikan ayat-ayat ruqyah. Entah keberanian dari mana, bahkan lebih tepatnya modal nekat, kami pun turun tangan dalam penanganan anak yang kesurupan itu. Selang beberapa lama ayat-ayat Al-Quran kami lantunkan, akhirnya anak itu terkulai pingsan karena sosok yang memakai tubuhnya berhasil diusir keluar. Selesai dari situ, rupanya para guru pengurus di situ merasa sangat bersyukur dengan kehadiran kami yang mampu meringankan beban mereka dalam masalah kesurupan ini. Jujur saja, aku sebenarnya tidak punya latar sama sekali terjun menjadi pemimpin ruqyah. Begitu pula dengan temanku. Selama ini, waktu kami sekolah dulu, jika ada teman kami yang kesurupan di asrama, pasti kami hanya turut memegangi dan tidak meruqyah langsung. Tetapi kondisi di tempat kerjaku ini membuat aku dan temanku harus turun tangan. Terlebih kali ini ternyata ada lebih dari satu anak yang sedang mengalami kesurupan secara bergantian. Ada pula yang kesurupan diiringi dengan sesak nafas. Aku menghela nafas dan merasa agak lelah karena nyaris tiada hari tanpa menghadapi orang kesurupan. Salah satu anak yang bernama Yuli juga berkali-kali dimasuki jin laki-laki. Saat pertama kali kami mendapati kesurupan, kami segera turun tangan ke sana. Tanpa ragu, kutanya jin itu. Ku coba untuk berkomunikasi dengannya. Nama jin itu adalah Boy. Kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini, Boy? Aku suka sama anak ini. Boy, sadar Boy, kalian itu beda alam. Kau tidak seharusnya suka sama anak ini, Boy. Jangan kau turuti egomu, Boy. Aku suka sama anak ini. Aku sayang sama anak ini. Jin itu menangis. Percakapan panjang pun terjadi. Entah apa yang kusampaikan kepada jin itu. Aku hanya ingin menasihatinya. Dan sembari terus bersikir di dalam hati, hingga akhirnya anak itu pingsan. Cukup lama dia pingsan, dan kami mencoba menyadarkannya dengan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah pindah ke ruangan lain hingga beberapa hari, kami pun masih disibukkan menjaga anak itu.
karena jin itu kerap kali masuk ke tubuh anak itu. Karena jin itu marah jika Yuli merasa sedih. Hingga suatu hari lagi-lagi jin itu masuk ke tubuh Yuli karena Yuli sedih mendengar keputusan guru pengurus meminta agar Yuli dipulangkan. Padahal dia tidak mau pulang. Jin yang diragai Yuli pun mengamuk. Aku dan temanku mencoba menanganinya. Aku pun mencoba menyampaikan sesuatu hal padanya. Boy, aku tahu kalau aku menyentuh tanganmu akan sakit. Tapi izinkan aku memperlihatkan sesuatu di tangan anak ini, ujarku sambil mendekati Boy perlahan. Kali ini dia membiarkanku menyentuh tangan Yuli. Kau tengok Boy, kau tengok ini Boy. Kalau memang kau sayang sama anak ini, tengok. Mana ada orang yang menyayangi tapi menyakiti. Tubuh anak ini sakit Boy. Makanya aku bilang jangan kau masuk lagi ke tubuh anak ini. Dia tersiksa. Nanti setelah kamu keluar dari tubuh anak ini akan merasa kesakitan Boy. Kalau kau tak percaya, nanti kalau anak ini sadar, aku akan tanya dia, tersiksa atau tidak kamu perlakuan seperti ini? Dia merasa sakit atau tidak? Jelasku sambil menunjukkan lebam yang terdapat di tangan dan kaki Yuli. Seketika Boy pun terdiam. Boy, kau dengar apa yang aku cakap Boy? Jin itu menatapku dengan tatapan tidak suka dan mengatakan bahwa dia tidak mendengar. Karena dia mulai main kasar, aku pun kembali membacakan ayat-ayat dan meruqyahnya, hingga akhirnya dia keluar dari tubuh Yuli. Saat Yuli sadar, Yuli mengatakan bahwa sosok itu masih mengintip. Maka seketika aku menegaskan dan bertanya kepada Yuli tentang hal tersebut. Dan Yuli mengatakan bahwa dia tidak suka dan merasa tersiksa diperlakukan seperti ini. Setelah itu, Yuli pun beristirahat karena sosok itu pergi pada akhirnya. Selang beberapa hari, Yuli pun terpaksa dipulangkan guna mendapat pengobatan sepadan. Di situ aku berpikir bahwa satu ujian telah berakhir. Namun selang beberapa hari, ujian lain kini datang. Salah seorang anak yang bernama Mira juga kumat malam-malam hari. Kami yang mendapat panggilan dari anak-anak asuh pun segera bergegas dan aku melangkah lebih dulu menuju ke tempat tersebut. Sampai di tempat tersebut, rupanya anak itu dalam keadaan setengah sadar. Dan saat aku menyentuh bagian tengah dada, bagian atas, di titik ruqyah, aku tersentak dengan energi besar yang menabrak energiku. Getaran energinya benar-benar sangat kuat. Kami juga mendengar ketukan jemari tak wajar di dinding. Dan aku menyadari ada sesuatu hal yang aneh. Lalu aku meminta adik-adik agar tidak menggubris suara itu. Setelah mencoba membacakan ayat-ayat ruqyah, tiba-tiba anak itu menarik sesuatu dari dalam perutnya, di balik baju tidur. Sebuah jimat hitam bertali. Astagfirullah. Seketika kami tersentak dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Aku meminta seorang anak untuk mengambil plastik dan membungkusnya. Kami pun segera melanjutkan membaca ayat-ayat ruqyah. Namun yang terjadi adalah anak itu ikut membaca dengan kami. Setelah ayat itu selesai, dia mengambil posisi duduk bersila dan menghadap ke arahku. Lalu dia menyapaku dengan salam. Namanya yaitu Dato, sosok penjaga tubuh Mira. Dan dia
meminta izin untuk bertempur melawan jin lain yang ingin masuk ke tubuh anak ini. Mau tak mau, aku mengizinkannya dengan perjanjian bahwa dia tidak membawa raga anak itu pergi jauh-jauh. Lalu perkelahian pun terjadi. Apa yang kami lihat mungkin hanya sosok anak itu sedang mengeluarkan jurus-jurus silat, tetapi ada energi besar yang berada di sekitar anak itu. Aku mencoba menjaga raga anak itu agar tidak jauh-jauh dan meminta adik-adik yang lain membaca ayat-ayat Al-Quran agar kami diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di perkara ini segera selesai. Sempat tanganku menghalangi di depan anak itu agar tidak pergi jauh. Namun yang kurasakan justru energi besar yang melewati tanganku dan terasa sedikit sakit serta tidak nyaman. Setelah selesai pertempuran besar itu, anak itu datang ke depanku lalu duduk bersila kembali. Setelah selesai pertempuran besar itu, anak itu datang kepadaku lalu duduk bersila kembali, serta menyampaikan bahwa dia dan jimat yang ia tarik dari dalam tubuh anak itu juga bertentangan dengan dirinya. Ditambah lagi ada sosok lain yang mengincar raga anak itu. Kemudian Dato pamit pergi setelah menyampaikan beberapa hal. Namun setelah kejadian itu, ujian yang kujalani terasa lebih berat karena kerap kali aku merasakan kehadiran sosok-sosok yang mengincar tubuhku. Dan gangguan itu terasa semakin nyata dengan persendianku yang terasa nyeri serta punggungku yang terasa seperti ada yang mengetuk-ngetuk ingin masuk. Sakit dan sangat tidak nyaman. Belum lagi terkadang ada saja sosok yang datang membuatku ketindihan saat tidur. Terlebih setiap anak itu mau diganggu, aku sudah merasakan kotak batin dahulu dengan merasakan keanehan itu di tubuhku, menjadikanku harus lebih waspada dengan banyak berzikir, beribadah, dan mendengar murotal. Seperti malam ini, anak itu terlihat menangis. Aku mulai merasakan gangguan itu lagi. Sesosok perempuan yang mungkin adalah sosok kuntilanak penunggu WC umum mereka. Dia tampak melepas jilbab dan memainkan rambutnya. Karena temanku tidak ada, aku terpaksa menanganinya dengan bantuan adik-adik untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan aku membaca doa dari jauh dan menyipratkan air ruqyah yang dicampur bidara ke tubuh anak itu. Hingga akhirnya dia pingsan dan beberapa jam kemudian dia tersadar. Di malam berikutnya anak itu kembali kumat dan aku sudah merasakan tanda-tandanya. Tapi aku tidak bisa bertindak lebih jauh mengingat aku sedang datang bulan. Segera aku pinta temanku menghadapinya dan sedangkan aku memutar murotal ayat-ayat ruqyah agar benteng diriku lebih stabil. Temanku kembali jam 11 malam, sedangkan aku sudah terlelap karena lelah. Setelah kejadian itu, aku menyimpulkan bahwa anak itu harus segera dibawa pulang untuk berobat. Aku pun membicarakan kepada salah satu guru pengasuh agar masalah ini ditindaklanjuti. Dan selang beberapa hari, akhirnya anak itu pun dipulangkan. Dan gejala aneh yang kerap kali mendatangiku pun sudah hilang. Dan sudah tidak ada gangguan lagi. Semenjak itu pun aku merasa lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari saya. Mungkin di lain waktu aku akan menceritakan hal-hal mistis lainnya di channel ini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.